And I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. Gue jual lagu gue aja ngerekam pakai HP, men. Ada Talk Slow, kita talk tapi slow. Aras Buana Raisa Anggiani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kakak apa kabar? Baik. Selamat datang di Cirebon. Thank you. Udah ngapain di Cirebon? Kita Baru sampai. Baru nyampe. Oh, Baru makan empal sih. gentong. Oh, udah makan? Iya, makan empal gentong. Jam segini udah makan. Ya asli. Tadi di rest area udah makan ayam, terus nyampe sini lagi udah makan sate. Aku makan banyak banget sih. Wow, tapi gue sebelumnya mau konfirmasi dulu, cek handphone dulu ya. Baiklah. Gue ngecek YouTube. Oke. Dan kenapa kalian berdua di awal video single kalian berdua ditulis, tar dulu, gue baca dulu. Iya. Oke. Warning, the following video contains many uwu moments, cute moments for those who have uwu phobia. Please be careful watching. You have been Warned. warned. That's actually my idea. Itu kayak gue lebih kayak nambahin something. Sebenarnya jatuhnya tuh kayak clickbait gitu sih. Maksudnya something yang bikin orang-orang kayak ini Penasaran. apaan nih? Iya, I mean it's something yang not many people would do juga kan kalau misalnya making that kind of warning. Tapi sebenarnya itu just for jokes saya sih. Oke, tapi sepertinya berhasil. Berhasil. Gue aja dari sekian banyak momen, ini maksudnya apa? Di depan udah dikasih warning kayak gini. Itu kan warning itu kayak warning kayak videonya tuh bakal kayak many cute stuff yang bikin orang kayak gitu. Ya biasa menye manja gitu lah. Menye manja. Ya, nah, ya udah kayak gue emang dari awal konsep videonya tuh emang pengen diincar itunya sih. Oke, dan Raisa ngeyain. Ya kita ikuti saja bagaimana. Ya coba ikutin dulu aja. Ternyata berhasil juga kan. Oke, iya. Dan kalau gue di YouTube ngetik Aras Buana, yang nongol adalah If You Could See Me Crying in My Room, single yang luar biasa banget kalau menurut gue, karena di komen-komen juga banyak yang berterima kasih udah bikin lagu seenak ini katanya. Iya bener, banyak banget curhat-curhatan gitu kan. Tentang pengalaman mereka. Iya. Sedih banget sih. Itu pada cerita-cerita gitu kan kayak pengalaman pribadinya. Misalnya kayak dear bla 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 gitu. Misalnya ya, gue nggak tahu nih. Misalnya dear Nadia gitu. Udah 5 tahun terakhir kali kita bla 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 bla. Baca tuh sedih juga. Iya, baca sedih juga. Soalnya kan detik ini. ceritanya tentang toxic relationship. Yeah, I mean we could say that sih sebenarnya. Bisa relate ke toxic relationship gitu. Boleh lah. cerita dikit? Boleh? Okay. So, if you could see me crying in my room itu lebih kayak relationship yang we know it's not gonna last any longer juga kan, and pokoknya udah di ujung the relationship, right? And then we tried our best to keep the relationship together and all, tapi it's not working, and udah it might be best for us to just let go and move on. Tapi just know that you mean so much to me gitu loh. And if only you could see me crying in my room. Jadi if you could see me crying in my room, itu crying itu bukan something yang orang-orang mau umbar, right? I mean itu aib. Jatuhnya aib kan. Dan menunjukkan kelemahannya seseorang. Tapi just to show kayak I'm crying because of you gitu lah. Because of your absence, and itu yang dijadiin the whole idea of the song, like I still love you tapi for some reason we can't be together. Ya udahlah, kita udahan gitu. Tapi ya gue sebenarnya masih sayang sama lu. Lihat dong gue nangis nih. Enggak Gitu ya. Kesannya begging ya. Seandainya. Makanya seandainya lu lihat gue nangis, lu masih bakal ninggalin gue gak sih? Gitu. Iya. Lu bakal manjain gue lagi. Iya. Itu dapatnya dari mana? Idenya. Sebenarnya kalau yang jadi kan kita kan workshop kan awalnya. Dan ide pertamanya tuh emang Aras tiba-tiba udah ada If You Could See Me Crying in My Room. Cuma dari situ pun akhirnya kita mengembangkan itu dari line If You Could See Me Crying in My Room. Sebetulnya kita belum nemuin poin dari inti lagunya nggak sih? Kita belum mikirin sampai akhirnya terjadi bagian-bagian lagunya. Oh gini. Ternyata setelah kita udah tulis bagian segala macem, ya udah kita menimbangkan ini tentang bisa relate ke toxic relationship dan yang kayak tadi Aras jelasin juga. Tapi emang gue kalau misalnya bikin lagu tuh
selalu pakai penggalan kata yang gue bahkan nggak tahu gue mau bikin lagu tentang apa. Iya sama sih. Lu menggal dulu kata, nada dan seterusnya baru bikin. Maksudnya gue aja kayak if you could see me crying in my room. Udah apa? Lu nyimpennya di mana? Di handphone, di voice note. Gue tuh oke, nih kita buka voice note-nya gue ya. Maksudnya ini total yang gue punya di voice memos-nya gue. Soalnya banyak 1446. 1446. Ya. Wow. Ada 1446 dan ini gue bahkan baru ngerekam kemarin. Nah, gue kalau misalnya bikin lagu tuh selalu yang gue rekam penggalannya aja. Like misalnya ya kayak If You Could See Me Crying ya. Oh, can you come right back home? Kayak cuman right back home-nya aja gitu loh. Tapi for some reason ntar di akhirnya gue bakal bikin lagu ini yang maknanya emang bener-bener dalam sama yang pokoknya bagus ya. Pokoknya harus gitu deh, harus disambungin. Gue baru tahu ya, smartphone sebegitu bermanfaat ya untuk musisi ya. Betul. Gue jual lagu gue aja ngerekam pakai HP, men. Ada. Sebelum If You Could See Me Cry in My Room itu ada I'll Be Friends With You. Itu tuh yang jadi lagu pertama yang emang jadi kayak dobrakannya gue. Dan dikenal sebagai songwriter itu ya awal mulanya tuh dari I'll Be Friends With You. Walaupun sebelumnya emang udah, tapi I'll Be Friends With You itu pas awal mulai pandemi. Awal mulai pandemi dan gue ya rekaman pakai HP gue and phone recorded gitu. And ya gue nulis lagu itu juga ya I'll Be Friends With You kan lagunya tentang ya friendzone gitu kan. And gue ngerekam pakai HP dan gue keluarin di YouTube. Gue nggak nyangka reaksinya dari orang-orang emang bener-bener ya bagus deh pokoknya. Kalau Raisa juga sama. Kalau gue kan paling nyekrol timeline. Iya kan? HP. Aku juga I'm a songwriter too. Jadi aku juga memang memanfaatkan media sosial ya smartphone untuk nge-record juga sama juga kayak Arash isi voice memos aku juga lumayan banyak, lebih ke notes sih karena kan kalau di notes tuh aku lebih ke nulis liriknya. Tapi kalau untuk lagu pembuatannya juga kayak dia juga sih lebih kayak nyari nada dulu, abis itu baru lirik-lirik tuh langsung masuk segala macam. Tapi balik lagi kayak ke If You Could See Me itu sebetulnya depends on perspektif orang lihatnya gimana sih, karena menurut aku orang dengarnya tuh bakal maksudnya penyampaian artinya bakal beda-beda juga kan, punya artis tersendiri untuk mereka. Gitu. Biasanya gitu, masing-masing kata didengerin sama orang artinya bakal beda. Iya betul. Tergantung apa yang dia lagi rasakan dan pengalamannya seperti apa gitu. Iya, dan setuju juga kalau misalnya kalau lagu ini juga untuk orang lain artinya akan beda. Iya. Dan emang itu lebih keren aja sih. Kayak orang-orang bisa explore and have a different perspective sama different experience pas dengar lagunya gitu. Jadi kayak itu yang diincar. Ini kan kolaborasi kayak yang menurut gue udah keren banget. Awalnya kalian temenan atau ketemu untuk berkolaborasi waktu itu? Awalnya kita satu label sih. Iya. Terus dipertemukan. Jadi awalnya, jadi gini kan, jadi recently gue baru rilis lagu berjudul 17. Iya. Jadi sebetulnya 17 itu udah dibuat duluan sebelum If You Could See Me Crying in My Room dan sebetulnya udah harusnya tuh dirilis duluan. Tapi kayak siapa yang memutuskan? Pokoknya bos kita tuh memutuskan buat kayak gimana kalau misalnya collab dulu segala macam, terus akhirnya ya udah kita dipertemukan buat workshop dan akhirnya terjadilah If You Could See Me duluan. Gitu. Dan waktu pertama ketemu kalian menilai satu sama lain kayak gimana? Kalau gue udah ketemu Raisa udah ketemu lama. Pas dia pertama kali masuk label, kan gue kan udah 2 tahun nih di label kan. Iya. Gue ospek dulu. Gue anak lama nih cuy. Iya, maksudnya gue lihat dulu nih ini anak baru kayak gimana nih. Terus kayak ya udah kenalan. Tapi ya maksudnya gue udah tahu juga kan karakternya suara dia. Nah akhirnya itu gue tiba-tiba dikontak sama A&R-nya kita. Dia minta gue bikinin lagu buat Raisa. Dan ngomongnya bikinin lagu ya, bukan duet. Awalnya dia tuh minta gue bikinin lagu. Jadi bukan collab. Bukan collab tapi emang bikinin lagu. Tapi karena gue bodoh dengan bahasa Indonesia gue, jadi gue anggapnya berdua sama gue. Iya. Pokoknya kalau misalnya ini anggapnya berdua lah pokoknya. Jadi nah, gue udah tahu kan. If You Could See Me Crying in My Room itu salah satu lagu yang kalau misalnya gue nggak bikin sama Raisa, gue nggak bakal bikin lagu kayak gitu. Kenapa?
Karena satu itu bukan genre yang biasa gue bakal gali gitu. Tapi gue denger suaranya Raisa itu, entah kenapa gue suka suara dia itu yang kayak punya theme yang dark-ish gitu kan. Nah itulah jadinya sedih-sedih gitu. Yeah, I mean the typical Billie Eilish gitu lah ya. And jadinya gue memutuskan untuk menggunakan piano dan memutuskan untuk menggunakan piano, and akhirnya gue nulisnya emang yang benar-benar this is based on our experience as well juga kan. Maksudnya I've been in that position as well, so it's more personal juga buat gue pas menceritakan all the things that has happened before gitu. And ya the experience dari If You Could See Me Crying in My Room itu ya personal banget. Dan Raisa ngalamin juga kayak gitu. Personal for me too sih. Tapi sebetulnya kalau dari lagu ini sih emang kita juga ngambil dari banyak referensi dan cerita-cerita orang, ngambil juga. Maksudnya kita lebay-lebayin lah ceritanya gitu. Nggak, sebetulnya kalau dari pengalaman gue sendiri sih sebetulnya nggak se-dark itu, nggak semenyedihkan itu. Cuma pretty relate juga. Gitu. Oke. Nah, ini nih yang gue compare ya secara penulisan kalian. 17 Indonesia diksinya keren-keren banget. Gue aja keren banget gitu ya. Asli. Sementara Aras cara penulisannya adalah selalu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalian ketemu dan akhirnya masih tetap bisa bareng. Iya, alhamdulillah bisa. Nah kalau misalnya yang bahasa Inggris kan emang itu ranahnya gue juga. Iya. Jadi gue lebih banyak ininya nulisnya ya gue gitu. Tapi gue juga soalnya gue kalau dimintain bikin lagu bahasa Indonesia gue juga bakal kewalahan. Bakal nyerah. Gue nggak bisa cuy. Gue bener-bener gue tuh bukannya menganggap bahasa Indonesia ini ya, bukannya menganggap bahasa Indonesia itu nggak lebih bagus daripada bahasa Inggris, tapi gue menggunakan bahasa Inggris untuk menutupi kekurangan gue. Gitu. Kekurangan apa? Kekurangan vokabulari bahasa Indonesia gue. Maksudnya gue tuh nggak tahu kata-kata mutiara. Gue tuh karena kalau bikin lagu, bikin puisi, bikin cerita, bikin buku, bikin paragraf dan lain-lain tuh formulanya berbeda. Iya. Nah itu tuh ini gue kasih tip aja ya. Maksudnya kalian kalau misalnya emang mau nulis lagu, kalian harus tahu formula nulis lagu, dan ada kata-kata yang memang enak untuk dinyanyikan, ada kata-kata yang tidak enak dinyanyikan. Nah itu tuh, jadi kayak kalau misalnya kalau gue bahasa Inggris nih, kalau yang biasa gue perhatiin, mulut gue nih, konstan segini jaraknya, tidak bisa, tidak kayak gini. Jadi dan rata-rata tuh ya nyambung gitu loh, ya ada rimanya, permainan rimanya juga gue yang paling perhatiin tuh permainan rima dan flow-nya juga, and ya gitu sih sebenarnya tip gue buat nulis lagu. Ntar gue kasih tips lainnya di coaching klinik. Ya. Kalau Raisa justru kebalikannya, si 17 tuh menurut gue keren banget pemilihan kata, pemilihan diksi, puitis segala macam, dan itu nulis sendiri. Nulis sendiri semuanya. Dan itu bisa sebagus itu prosesnya berapa lama? Biasanya kan ya kayak gitu ya, nulis lagu tuh 1 malam. Semalam doang. Semalam, tapi jadi kan suka ini sih, aku juga suka kalau nulis tuh lebih kayak ke bercerita, jadi penyusunannya aja waktu itu tuh tinggal kayak bridge-nya kalau nggak salah, nadanya segala macem. Terus akhirnya kadang tuh nanya juga ke ayah kayak ini gimana ya kira-kira, karena kan aku sebetulnya kalau bikin lagu juga butuh tanya kan pendengar lain gitu. Kalau kayaknya idealis banget kalau melulu aku yang kayak ini gue suka kayak gini, jadi harus meminta pendapat. Dan akhirnya ini ayah sih sebenarnya lebih kayak yang kayak gini aja, tapi nggak yang lebih membebaskan sih ke aku. Dan akhirnya dapet kayaknya ya kalau dihitung-hitung ya 2 harian lah ya kalau misalnya untuk full lagunya yang benar-benar udah perfect. Segituan sih Kak. Oke, dan di 17 juga Aras ngisi gitarnya? Iya, dia ngisi sebagai Gue diminta bantuan buat ngisi gitarnya aja. Oke. Nggak ngebantu apa-apa ya. Yang lain. Gue ngisi backing vokal sih. Backing vokal juga ada. Ada sedikit backing vokalnya. Oke. Kan dia membutuhkan suara basah yang lelaki. Dan si If You Could See Me Crying in My Room ini kan streaming keren, 2 jutaan lah ya, lebih 3 jutaan tuh kan. Gokil sih. YouTube juga yang nonton banyak, lirik videonya, musik videonya, komennya balance gitu. Iya, komennya juga seabrek cuy. Iya, cerita lagi semua kan, maksudnya ya makanya nggak nyangka banget sih bisa sebanyak itu.
pendengarnya ya, penikmatnya. Menurut kalian kenapa sih bisa sedapat itu? Lu mau jawabnya berbeda nih. Iya, sok. Lu coba lu duluan ya. Raisa dulu. Kenapa bisa sebanyak itu? Iya. Karena emang relate ke orang dan setelah gue tinjau gue baca-baca juga kayak oh ya maksudnya yang selain dari emang different perspektif, beda cerita, beda itu ya emang bener-bener bisa nyangkut ke hati gitu loh. Dan aku juga ngelihatnya banyak yang kayak diulang lagi karena mungkin pada kejadian yang maksudnya mereka kan cerita lagi patah hati saat itu, jadi berkali-kali pula itu diulang dan mereka juga banyak yang kayak oh ini kayak gini nih, maksudnya promosi juga jadi kenceng gara-gara mungkin emang relate dan emang bagian lagunya enak sih, jadi ya gimana ya? Oh iya, enak ya. Iya. Kalau versi lo? Kalau versi gue ya, maksudnya pastinya ya relate tadi. Tapi kalau misalnya gue sih, ini setiap gue bikin lagu itu, gue tuh melihat, ini gue nggak tahu ya ini benar atau nggak teorinya, tapi maksudnya kayak benar. setiap ya belum tentu benar juga, masih teori. Setiap lagu yang gue bikin itu kayak ada energi masing-masing gitu loh. Energi yang energi apa tuh? Aduh. Energi tenaga dalam nggak. Kalau misalnya setiap lagunya itu energi itu yang bikin gue kayak punya firasat kayak ada lagu yang ini yang berpotensi tinggi gitu loh. Nah energi yang lagu If You Could See Me Cry in My Room ini emang kita kan nulis lagu itu kan 6 hours 6 jam doang. 6 jam. Ya gara-gara dia datang aja tuh telat waktu itu kan. 6 jam pun gara-gara dia telat. Iya. Jadi kalau misalnya dia datangnya cepat akan lebih cepat. 6 jam juga. Oh, ya emang standar lu bikin lagu 6 jam dong. Enggak, standar gue bikin lagu itu ya cepet-cepet nggak sih sebenarnya? Iya sih. Lebih cepat ya? Iya. Kalau sendiri malah menurut lebih cepat nggak sih sebenarnya? Karena satu kepala, kalau 2 kepala kan harus lebih. Ya nggak sih? Enggak juga sih. Ya? Gue juga sama ya? Ini gue lagi nulis lagu itu. Gue tuh lagi nulis lagu dari 3 hari yang lalu. Iya makanya. Tapi kalau misalnya If You Could See Me Cry in My Room itu dari pertama kali gue nulis itu, dan dari title-nya aja ya. Title-nya itu kan title tuh yang paling banyak makna ya. Nah itu maknanya If You Could See Me Cry in My Room itu sejujurnya itu maknanya yang dalam banget sih. Maksudnya menarik perhatian lah kayak apa nih If You Could See Me Cry in My Room itu orang-orang kan juga nganggapnya itu kepanjangan. Iya, gue sebagai penyiar radio menganggap termasuk yang panjang. Panjang ya? Panjang kan If You Could See Me Cry in My Room. Dan tadinya mau di If You Could See Me In doang gitu. If You Could See Me, abis itu gini. Tapi kalau gue mah biar ala estetik kayak gitu kan. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang estetik ya, gue memperhatikan bahkan sampai cara penulisan. Oh iya? Karena huruf vokal di awal, if, itu menggunakan huruf kecil. Oke. Itu kalian yang nentuin juga? Atau emang random aja? Tuh kan? Ya, nggak, gue emang semua lagu-lagunya gue itu emang huruf kecil semua. Depannya? Dari itu yang dari I'll Be Friends With You sampai ke depannya pun juga gue bakal huruf kecil semua. Karena? Cakep aja gitu. Gue nggak merhatiin. Gue merhatiin. Malah merhatiin. Iya kan? Maksudnya gue tuh nganggep huruf kecil itu nih ya, bentar. Nih kalau misalnya gue tuh ngeliatinnya itu kan gue ngeliatin Jeremy Zucker, gue ngeliatin Cashy juga, and for some reason huruf kecil itu kayak fontnya lebih cakep aja gitu buat gue. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ribet. Segala font aja diurusin. Dan misalnya kayak crying-nya itu kan nggak pakai G. Iya, nggak pakai I don't know man, maksudnya pakai ini buat orang-orang juga. Ini apa ya? Orang yang denger bingung apa ya dia ngomong. Jadi itu kayak yang bikin lebih cakep aja sih. Ngurusin sedetail itu yang diurusin. Tapi kalau talent lu nulis lagu dari mana berarti? Gue nulis lagu. Ngerasa bahwa oke gue bisa nulis lagu dari itu sebenarnya. Gue maksud bakat lo baru ngerasa. Gue tuh ngasah nulis lagu ini dari 2017 men. 2017. Jadi gue boleh nyanyi dikit aja. Boleh. Jadi kayak ada lagu gue namanya Faith. Ini lagu pertama gue. Yang ditulis. Yang gue tulis. Darling, just a piece of your little smile that can make me feel the luckiest man on earth. Darling, can't you see? You're the one I need to make my life complete, to finally pure my soul. Sadly, I can't meet you now.
There'll be someday for my chance. I hope you hear my song, the one I made for you. I put my heart into it to show you what you mean to me. Oke, gitulah. Itu lagu pertama lo? Dan itu tuh perbedaan lagu pertama gue sama lagu gue yang sekarang itu nggak rapih. Nggak rapinya? Darling, just a piece of your little smile, peace smile, gitu kan. Nah kalau misalnya lagu yang If You Could See Me Cry in My Room ya, home by seeing you, picturing where we end up to. Oke, secara rima ya. Itu juga orang tanpa orang sadari, itu yang membuat memanjakan kuping gitu loh, pas didengar, dan itu yang gue biasanya perhatiin dari kan gue kalau dengerin pasti referensi gue kan lagu-lagu luar dong ya, dan gue tuh selalu perhatiin ya emang rata-rata permainan rima dan flow-nya itu yang paling penting. Jadi flow-nya itu memang harus, kalau mau bikin lagu bahasa Inggris ini yang ya gue sedikit ngomong, orang-orang tuh suka bikin lagu bahasa Inggris tapi menggunakan materi lagu bahasa Indonesia. Contoh? Nggak ada contoh. Ntar gue malah kena kasus, nggak mau gue. Tapi maksudnya banyak ya. Kan nggak apa-apa, biar nama lo naik, kena kasus cuy. Tapi kalau misalnya yang mereka tuh misalnya yang translate lah. Dan ya contohnya gue aja. Tapi gue bagus sih. Tapi maksudnya banyak yang kayak lagunya bahasa Indonesia tapi dijadiin bahasa Inggris. Nah, it's fine. Maksudnya in the end of the day music tuh nggak ada yang salah. Iya. Music nggak ada yang salah. Art itu nggak ada yang salah. Art tuh nggak ada yang salah. It's just different opinions, sama different styles and taste. That's all. Tapi untuk kalau misalnya gue bikin lagu bahasa Inggris, just know that untuk membuat lagu bahasa Inggris itu kita harus mempunyai taste lagu berbahasa Inggris. In order to actually get into the English zone. Itu yang many people nggak perhatiin gitu loh. Jadi memang ya sejatinya si lagu ini harusnya emang sudah dibuat bahasa Inggrisnya langsung, tidak nulis dulu bahasa Indonesia kemudian dijadiin bahasa Inggris. No. I mean harus nadanya pun berbahasa Inggris. Okay. Jadi itu tuh yang kayak nggak bisa di-explain, tapi ya karakter warnanya dan pemilihan suara, soundnya. Gue pilih suara pianonya. Orang piano ngomong apa? Piano grand piano yang gini kan. Tapi gue untuk yang lagu ini gue pakai suara upright. Upright piano, dan cara permainannya gue emang yang block yang not too much ini biar kayak intim sama kata-katanya yang ada di lagu ini. Oke. Nah, gitu. Berarti lu main alat berapa musik yang bisa? Gue piano, gitar. Tapi Raisa? Pertama piano. Piano gitar juga. Semuanya. Oh, oke. Dan kalau nulis lebih nyaman pakai gitar apa pakai piano kalau bikin lagu? Dua-duanya sih. Iya, dua-duanya sih kalau gue yang sekarang ya. Kalau sebelum If You Could See Me Cry in My Room ya gitar. Oh, gitar. Tapi If You Could See Me Cry in My Room tuh lagu pertama gue pakai piano. Pertama gue pakai piano tuh ya If You Could See Me Cry in My Room. Oke. Nah, si video musiknya kan juga gokil tuh. Iya kan, video liriknya juga gokil. Simple banget ya. Simple tapi tetap orang tuh ke bawah gitu. Dan itu idenya dari siapa? Ya. Lagi-lagi dia. Bang Aras. Iya. Itu kayak bikin like a short documentary gitu loh. Maksudnya terserah lah orang-orang mau lihat gue sama Raisa pacaran atau enggak, misalnya itu. Sebenarnya kayak gimana? Ya kagak. Oh ya enggak, oke. Nah, kita mah cuma temen doang. Teman doang. Ya. Kok temennya ragu? Apa? Temennya ragu? Entah. Bandungnya masih. Tapi ya itu emang konsep video klipnya itu karena kedua corona juga kan. Oh, oke. Waktu itu itu kan lagi hektik juga kan. Nah, gue juga nggak mau macem-macem lah bro. Maksudnya untuk memproduksi video klip yang grand kan juga butuh tempat and then kalau misalnya segala macam dan lain-lain kan. Kalau misalnya lu mau bikin pakai kamera bagus tapi konsepnya juga ini kayak gak nyambung. Jadi gue ngerekam pakai HP. Gue ngerekam semua pakai HP dan gue punya editor gue orang Bogor gitu.
Orang Bogor kok ngomongnya gitu. Kan lagi di Cirebon. Iya, lagi di Cirebon. Orang Bogor. Iya. Tapi as personal kalian dekat sekarang? Iya. Ya. Ya gue ketemu dia terus cuy. Iya, promosi segala Buat macam. promo. Apa yang lu lihat dari dia? Dia itu orangnya yang wajahnya. iya enggak? Dia itu Iya. orang yang Raisa itu orang yang Coba. Raisa itu orang yang otaknya suka bengong. Kampret lo. Ya tapi serius, otaknya suka bengong cuy. kok bisa? Enggak, dia tuh suka misalnya nih ya, gue ngomong apa gitu, Iya, gue iya. ngomong apa tuh dia reply aja gitu. Gue tuh random orangnya sebetulnya. Random. Iya. Oke, dan Raisa Aras itu orang yang Ayo Baik. coba. Enggak. Apa ya? Cerdas lah. wih Dalam ya bermusik. bentuk menjilat Aduh, untuk gua senior. Harusnya gue nggak ngomong yang barusan nih. Oh ini ngomong yang baik-baik ya salah gue. Tapi secara musikalitas kalian menilai satu sama lain kayak gimana? Ya itu, cerdas dalam bermusik gitu kayak udah. Kalau lu nilai dia secara musikalitas? Gue baca komen, ini suaranya indie banget nih Raisa kayak gitu. Oh iya. Iya bener. Iya sih. Kalau misalnya gue sih secara musikalitas ya tinggi ininya taste-nya dan apa namanya vokalnya dia walaupun dia kan nggak les ya. Lo nggak les kan? Beneran enggak les? Dia nggak les. Jadi itu Cuman bakat yang di Pernah 1 tahunan tapi kayak udah lebih ke piano klasik sih, latihan 5 tahunan gitu tapi udah cabut. Terus udah sekarang ya Cabut. otodidak aja semuanya. Semua udah belajar sendiri di rumah gitu. seriusan. Serius. Kalau lu? Udah Iya. enggak juga kan? gue tuh bocahnya cabut banget nih. Cabut banget. Cabut banget. Cabut banget. Gue belajar piano kan umur 6 tahun. Itu gue totalnya ya, gue kan suka istirahat, les lagi, istirahat, les lagi. Itu gue totalnya itu dari 6 tahun itu 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun sisanya Cabut. Cabut kan nih gue, Bengong. ya kan? Ini gue tahun 2016 nih, 2016 ya. Gue tiba-tiba gue dengerin lagu Overtunes yang waktu itu apa namanya? Yang mana? Abis Saya Pelindungmu deh. Pokoknya dia keluarin album tuh. Oke. Nah, yang album yang itu. Nah, gue belajarin pianonya. Gue yang dari main blok ini gue main 3 jam cuy. Gue tuh sampai itu tuh udah serasa nge-gym tau gak sih? Bener-bener Ngulik tuh lagu ya? Enggak, bukan ngulik lagu doang, emang bener-bener main. Gue tuh pengen kayak gitu. Dan itu gue ngelakuin itu selama 2 bulan. 2 bulan straight sampai akhirnya gue bosen. Gue bosen, udah tuh lepas. Akhirnya gue balik lagi tuh. Tahun depan ya. Iya. Anjir, gue langsung lancar loh main. Gue gak ngerti. Gue tuh jadi apa ya? Maksudnya gue juga nggak tahu cuy. Maksudnya awalnya gue bisa yang emang pemilihan ya maksudnya semakin banyak referensi yang gue denger, gue juga semakin ini dong ya. Apa namanya cara mainnya gue juga bakal ngikutin sama trennya juga dan lain-lain. Tapi ya the whole point dari gue belajar itu semua tuh ya karena otodidak juga gitu. Iya. Dan termasuk gitar nih. Oke. Nggak banyak orang yang menggunakan kapo tinggi. Ah, Ya, oke. maksudnya kalau misalnya yang gue lihat orang-orang tuh selalu komen kalau misalnya gue main gitar kenapa? Kayak selalu kapo tinggi. Ya orang-orang selalu nganggapnya ya gue nggak bisa main gitar yang nggak pakai kapo. Sedangkan gue kalau nggak bisa main gitar pakai yang nggak pakai kapo ya gue pun main gitar listrik juga gitu kan. Dan maksudnya main gitar tanpa kapo yang kayak gitu ya oke aja. Cuman gue tuh paling penting dari gitar. Kenapa gue selalu kayak gini nih? Dan misalnya gue main berdua nih, yang satu nggak pakai kapo, gue pakai kapo. Kenapa? Gue tuh selalu mementingkan harmonis dari lagunya. And gue tuh mementingkan kecantikan estetika. Waduh, Balik lagi. Nah, itu kan awal-awal main musik tuh kalian berdua gitu ya. Nah, untuk goalsnya sendiri kalau kalian main musik apa? Ada beberapa orang yang goals musiknya adalah kekayaan. Oke. Gua nggak komen. Ada yang memang gue bikin karya ya gue bikin karya, terserah orang mau suka gue diundang konser apa kagak terserah gitu. Nah, kalau menurut kalian goalsnya apa? Raisa dulu katanya. Lu dulu. Katanya gue dulu ya? Iya. Oh, ya udah. Ya, lu dulu dah. Di tengah itu lah ya. Jadi bisa maksudnya di antara kekayaan dan emang idealisme sendiri. Karena menurut gue berkarya maksudnya itu kan juga perlu dari hati dan emang karena gue cinta musik gitu loh. Dan emang gue persembahkan untuk orang-orang bisa nikmati, bisa
bisa apa ya, jadikan suatu kenangan, maksudnya memori juga tersendiri buat mereka, di hati mereka. Jadi menurut gue ya tujuannya bisa sampai ke orang-orang juga, dan tentunya memuaskan diri gue juga sih, untuk kesenangan gue pribadi juga sih, karena untuk membuat musik dan menyenangkan orang tuh emang membuat gue happy juga gitu. Kalau gue sih gitu. Oke, kalau Aras? Ini gue buka Spotify gue. Kebetulan gue baru ngeklaim Spotify gue juga. Akhirnya fotonya kayak gini. Oke. Akhirnya fotonya udah bisa sesuai dengan hati gue. Dan gue taruh di bio-nya. Hello, so basically I'm just trying to be cool and impress y'all with my music. Hope it's working, enjoy and love y'all. And then terus gue tulis lah profession, singer-songwriter, abis itu hobby, music, writing songs, guitar, piano. And then main goal. I want to be the best producer and songwriter in Asia 2 years from now. Wish me luck. Nah, itu I take this music itu bener-bener personal for me, karena gue tuh sebenarnya ini gue nggak tahu lu bakal ngerti expressionnya gue atau enggak ya, tapi gue tuh pengen jadi keren aja gitu, nggak sih? Gue tuh bener-bener pengen something yang gue tuh kayak I have this ambition towards music, which yang bikin gue sampai detik ini pun gue semangat banget, man. Maksudnya I don't care about, memang sih like gue juga harus mikirin like the finances juga dan money and all that, tapi maksudnya kalau misalnya you wanna see my other side yang emang bener-bener my true self itu ya, I just wanna do my best dan bener-bener kayak gue mau jadi yang terbaik, walaupun sekarang nih banyak nih hambatannya nih. Gue mau jadi yang terbaik tapi gue nggak tahu cara menjadi terbaik. Gitu. Gue masih banyak belajar dan lain-lain. Tapi kayak going through this hambatan itu yang kayak makes me benar-benar apa ya? Gue yang jadi lebih ganas aja gitu lah. Kayak gue pengen maju aja sih. Pengen benar-benar jadi yang paling kualitasnya yang paling benar-benar bagus secara lagu, secara materi dan secara the whole package dari mixing dan mastering dan pemilihan musiknya. And it's something yang gue incar. Yang lo jadiin patokan lo bermusik siapa sih sebenarnya? Referensi lo? Kalau misalnya yang sekarang-sekarang ya, sebenarnya gue sering liatin Jeremy Zucker sih. Ya pasti orang-orang lihatnya Jeremy Zucker kan penyanyi pop ya, penyanyi pop, oke, lagu terkenal. Tapi yang what people don't know itu ya, dia tuh ngelakuinnya sendiri gitu lah. Dan dia ngelakuin itu sendiri with the help of his friends yang producer dan songwriter juga, jadi bertiga. Jadi kayak circle-nya dia juga support banget untuk dia jadi kayak gitu. Dan dan itu aja, nggak ganti-ganti. Nah itu yang gue lagi incer sekarang, gue lagi cari sekarang tuh ya. Relasi yang kayak gitu yang emang gue bisa handle. Maksudnya gue kalau misalnya gue kan rencananya mau kuliah di SAE kan. Nah gue belum tahu nih mau ambil jurusan apa, mau ambil bisnis musik atau mau ambil producing music ya. Cuman for now apa yang ada di kepala gue nih ya, gue tuh mau sebisa mungkin bener-bener ya keluar dari kepala gue, karena banyak tuh yang ada di kepalanya apa, yang keluarnya apa gitu kan, dan orang-orang banyak yang don't know the reason why. Tapi kalau misalnya gue emang bener-bener kayak kalau sekarang nih ya, yang sekarang gue lakuin tuh I can be simple, tapi for some reason you guys are gonna listen to the song. Kan orang-orang nganggapnya kalau something yang rame tuh bagus gitu. Tapi ya gue ngerekam pakai HP. Nah how do you make it untuk daya tarik orang-orang tuh tinggi gitu loh. Nah itu juga something yang emang gue drive for, and itu sih goalnya gue. Kalau Raisa yang jadi gue kayaknya referensi gue ini nih. Banyak banget. Karena gue sebenarnya ngelihatnya dari lagu-lagu sih, bukan kayak orang, maksudnya nggak ngiblatin siapa. Ya, cuma kalau dari Indonesia ada Kunto Aji, Sal Priadi, Nadine Amiza, Yura Yunita, banyak kan? Ya, akhirnya kita tahu kenapa Anda seperti ini ya. Tapi emang dari dulu juga emang suka nulis puisi segala macam, dari malah itu sebenarnya puisi duluan. Dan akhirnya mengembangkan itu jadi, dan suka lagu juga kebetulan. Jadi ya kita mix aja, akhirnya jadi songwriter gitu. Dan sebagai seorang musisi, kalian pengen dikenal sebagai musisi yang kenapa ya? Pada gue dulu apa gimana? Genius. Yang genius. Itu juga apa ya? Yang
yang baik lah dalam bidangnya, jenius ya berarti ya. Bingung sih. Jenius dan menarik. Itu tadi. Iya menarik sih. Iya menarik ya karena harus unik sih kalau gue nyarinya. Maksudnya jangan yang kayak sama kayak orang lain. Gue juga lagi mencari warna sendiri yang gimana caranya nggak melulu kayak oh ini tuh kayak ini deh kayak ini kayak ya udah me being me gitu loh, dan orang mengenal gue sebagai sosok yang kayak gini, dan gue juga lagi nyari karakter gue sendiri gitu. Oh oke. Sebenarnya lo masih proses nge-explore apa yang ada dalam diri lo. Gue juga nggak mematokkan kayak genre gue harus ini, gue masih pengen explore juga. Penulisannya juga nggak melulu harus yang puitis, gue juga banyak maksudnya ngambil dari beberapa referensi juga, jadi intinya nggak perlu satu ini doang gitu. Gue masih pengen karena gue juga merasa gue masih muda dan masih banyak yang perlu gue gali gitu. Iya, nggak kayak gue yang udah terlanjur tua ya. Om. Dia manggil om lagi. Jahat. Bercanda. Jahat. Dengar-dengar nih Aras mau ditarik sama Republic Records, international label. Wah, gue belum ada ngomong ditarik sih, cuma waktu itu sempat di kontak. Itu pas keluar If You Could See Me Cry in My Room. If You Could See Me Cry in My Room keluar 3 hari. Kemudian gue di email. Gue di email sama Republic Records gitu. Nah itu gue awalnya kira scam. Ya Scam. Buat apa? Lu meragukan ini beneran bukan emailnya gitu. Menurut lu aja, men. Itu Republic Records itu kan bahkan itu idolanya gue aja di situ. Jeremy Zakai kan di Republic Records. Ya kan, terus kayak ya udah, terus dia wait give me a second, Republic Records. Alright, so namanya Brett Alperovitz gitu. Nah dia bilang congratulations on the buzz on If You Could See Me Cry in My Room, it would be great to speak. Terus kayak dia kasih nomor teleponnya dia. Dan akhirnya kita ngobrol lewat WA. Terus dia kayak mau ngajakin Zoom meeting aja. And ngobrol. Pertama tuh ngomongin tentang geografi Indonesia. Waduh. Dia tuh pembukaannya itu emang beda gitu. Bukan assalamualaikum ini langsung bilang kayak tentang geografi Indonesia. Ternyata Indonesia tuh besar ya, dan market di Indonesia benar-benar gede. Potensi market Indonesia kayak gimana? And then kayak udah ngobrol. Terus kayak dia bilang dia tertarik untuk kerja sama Aras. Tapi Aras bilang aku masih terikat kontrak sama label gitu. Nah habis itu akhirnya ya dia bilang tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap kerja sama, karena kan ya different countries juga kan. And then ya dia sekarang mau ngelihat progresnya aja dulu sih. Nah itu juga jadi patokannya gue tuh. Maksudnya gue juga nggak tahu ya. Maksudnya gue juga nggak tahu kalau gue bakal jadi ke sana or no, karena ya many reasons lah ya yang bakal kita omongin di belakang kamera. Yang bakal diomongin. Tapi kalau misalnya kalau gue bilang sih ya we'll see. Intinya it's good to know bahwa gue dilirik dari sana. Ya it's an honor juga dong buat gue. I mean, itu udah penghargaan juga buat gue berkarya, dan sebegitu excitednya orang-orang, nggak cuma sebagai pendengar tapi ada juga label yang wah ini nih gitu. Jadi itu yang kontakin gue vice presidentnya gitu. Nah dia bilang dia tahu lagunya itu dari karyawannya. Oh gitu. Dari karyawannya dia yang ngasih tahu ke dia kalau ada lagu ini nih gitu. Nah akhirnya udah deh kayak gitu. Gue udah gak ngobrol. Itu gue zooman sama dia itu berapa menit? Waduh, jam 30 menit lah. 30 menit. Emang di schedule-nya 30 menit cuy. Dan selesai 30 menit juga gitu. Jadi basa-basi panjang semua, jam berapa gitu. Udah gitu kan waktu itu kan gue lagi over fatigue ya. Gue tuh bikin If You Could See Me Cry in My Room. Man, gue bener-bener kayak gue tuh gue cerita dikit aja ya. Iya boleh. Gue cerita dikit aja. If You Could See Me Cry in My Room itu lagu pertamanya Raisa. If You Could See Me Cry in My Room, dan gue nggak mau bikin Raisa kecewa untuk lagu pertamanya. Gue emang bener-bener apa ya, itu tuh gue tuh menjadi music producer untuk orang lain pertama kali. Ya maksudnya gue yang nge-handle itu. Dan waktu itu kan dia dianterin sama bokap nyokapnya, terus dia nanya mana Kak Ika itu A&R kita biasanya yang handle musiknya.
nggak ada, ya cuma gue doang. Nah ya pokok pasti ada doubts-nya lah ya, ada keraguannya pasti awal-awal kan. Nah itu juga jadi pokoknya bener-bener gue cuma nggak mau bikin kecewa aja gitu. Nah gue yang sampai melakukan If You Could See Me Cry in My Room ini yang harusnya revisinya maksimal 4, gue jadinya bikinnya ya 6 revisi, dan revisinya detik-detik terakhir sebelum keluar. Nah itu tuh yang revisinya yang emang fatal gitu loh. Seandainya gue nggak revisi pada hari itu, wah gue bisa nangis-nangis sih. Karena gini, gue waktu itu gue jadiin vokalnya panning kiri kanan. Vokal Raisa di kiri, vokal gue di kanan. Oke. Gue di awalnya gitu. Awalnya kayak gitu karena gue kira itu bakal bikin lebih lebar gini suaranya. Ternyata, man, itu gue overthinking aja gitu loh. Nah itu gue setiap malam tuh yang bener-bener gue sampai jam 3, jam 4 tuh yang emang bener-bener gue dengerinnya itu aja. Di detik itu, di menit itu yang kalau gue tuh nggak suka gitu. Sampai gue dibilang ya udahlah, ya, emang nggak ada yang bisa perfect gitu. Emang nggak ada yang bisa perfect gini. Tapi ya gue nggak mau gitu, gue nggak mau. Tambah lagi gue lagi ulangan kan, gue juga lagi ulangan itu, gimana gue nggak pusing. Terus akhirnya udah keluar lagunya, akhirnya apa? Kena deh otot jantungnya gue kena. Seriusan? Kena ya. Kayak gue nggak tahu dah, pokoknya waktu itu gue nggak bisa bilang ini serangan sih. Cuman bener-bener yang lo tuh kayak ditusuk, ditusuk tapi kan kalau ditusuk kan sampai sini doang. Iya. Nah ini nggak berhenti gitu loh. Tetap didorong sampai itu setiap 2 menit tuh ada. Kalau terlalu banyak gerak atau makan Sakit. makan ya. Itu waktu itu makan sama dia nih. Terus dia bilang katanya mau dibikinin susu gitu. Kayak gitu bisa membantu gitu ya. Tapi ya gitu sih sebenarnya. Oke, nah kalau Raisa ini katanya diajak juga sama Sal Priadi streaming konser, dan Kunto Aji juga tertarik banget sama Raisa katanya. Iya, jadi waktu itu aku ditawarin sama Kak Tristan Juliano. Dia tuh yang kayak mendirikan Rangkai Live. Jadi kayak ada acara general Rangkai Live itu kayak online gitu. Dan di situ tuh kayak mau nggak ngisi duet, kan diajakin nih sama Sal Priadi gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu. Jadi kayak mau banget. Kan. Terus itu ya udah akhirnya ikut, dan akhirnya nyanyi bareng. Sebenarnya nggak nyangka banget karena kan itu juga salah satu musisi favorit, dan akhirnya kesampaian juga buat nyanyi bareng, dan akhirnya ya banyak berbincang juga sama beliau dan belajar juga banyak dari sana. Dan ya udah dia juga bilang kayak Ray, waktu itu juga sempet tuh kita ngebicarain sama waktu itu gue ngebicarain sama Aji tentang lo, kayak lo unik banget gini. Terus kayak seneng banget dong kira. Ya kayak gitu sih pengalamannya. Oke, dan yang lo dapat dari sosok mereka adalah? Mereka dapat banyak banget, kayak maksudnya gimana ya, tentang kalau dari segi Karya. Kalau dari segi karya nggak perlu melulu kesenangan orang tuh gimana sih, lebih kayak kepuasan tersendiri aja lo kayak gimana, suka atau enggak, karena kan mereka juga yang indie kan. Jadi maksudnya idealisnya dapat banget gitu. Jadi dari situ gue juga belajar kayak oh iya emang musik tuh nggak perlu yang kayak apa ya, harus yang standar orang gitu, nggak harus yang kayak gitu. Dan mereka juga such a very humble person dan sangat open minded akan musik. Jadi ya itu sih yang gue suka. Oke, obrolan ya selalu kayak gitu ya. Ngobrol sama orang tuh selalu enak, termasuk ngobrol kita ini udah lama banget. Tapi gue sebenarnya pengen lebih banyak nanya lagi. Ya udahlah kita. Tapi terakhir deh, 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Apa yang jadi target kalian masing-masing? 2020 tahun yang berat kita rasain sama-sama. Udah punya Happy New Year 2020. 2020-nya ternyata kayak gini, cuy. Ekspektasi sih. Kalau target 2020? Target 2020, bukan 2021. Enggak, 2020 deh, di sisa 2020. Sebenarnya gue pengen keluarin lagu aja sih. Di sisa 2020. Iya, jadi gue target gue 2020 tadinya ya, target gue 2020 ya akhir 2020 gue udah mulai manggung lagi sebenarnya. Cuman PSBB baru mulai. Jakartanya mau PSBB lagi. Dan tambah lagi di daerahnya gue. Di sini enggak ya? Di sini enggak. Di daerahnya gue kan tinggal di BSD. Di Serpong tuh. Iya.
naik juga angkanya cuy. Nah, ini bentar lagi gue kunci lagi gue di rumah. Bikin lagu lagi. Ya gue nggak dikunci juga gue bikin lagu. Gue lebih enaknya nggak dikunci sebenarnya, tapi ya udah. Tahun depan jadinya insya Allah, maksudnya konser-konser dan segala macam. Sekarang ngumpulin stok lagu dulu sih. Iya. Emang itu tujuannya gue kayak gitu sih. Tujuan gue juga gitu sih. Bikin stok 2021 semoga 2020 ini berakhir dan 2021 semuanya akan jadi baik-baik saja. Amin. Kalau tahun lalu gue bilang apa tuh? 2020 gue pengen punya album. Iya. Terus 2019 gue juga bilang gue pengen punya album. Tapi gue yakin 2021 kayak album keluar beneran sih. Fix album ya. Mudah-mudahan. Oke. Dan buat yang dari tadi udah nungguin performnya mereka berdua, sahabat Pilar, langsung aja kita dengerin performnya Aras dan juga Reza Anggiani, sahabat Pilar. Nih lagunya emang kece banget sih. Tapi ingetin dulu buat sahabat Pilar yang nonton buat subscribe Pilar Radio Channel. Halo guys, buat kalian yang lagi nonton, coba buruan subscribe Pilar Radio Channel karena kontennya seru banget, kakaknya juga seru banget, asik buat didengerin. Jadi stay tune juga sama konten-konten mereka and subscribe. Oke, Yes. Ares. Sama seperti yang dia bilang. Pengulangan. Alright. This is If You Could See Me Cry in My Room. Home by seeing you, picturing where we'd end up to. And I'm broke and hopeless too, wishing I could get back to you. I can't keep going on like this, pretending that you're gone. But I don't know, 'cause all I know, and I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going, I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room, hey, I miss you too. And just so you know, I still love you. And I don't even know if I'm alright, 'cause if I go we'd only end up in a fight. And I don't wanna keep on getting hurt, still holding to your favorite little shirt. And I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going, I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room, and I don't know where to go. How can I be fine with being alone? And I'm just scared of losing you. I can't keep seeing you crying in your room. Yeah, I can't keep seeing you crying in your room. And I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going, I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room, if
If you could see me crying in my room, Oh, if you could see me crying in my room. if you could see me crying in my room. If you could see me crying in my room. Talk slow, kita talk tapi slow.